فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperbaharui limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sampai saat ini. Alhamdulillah, dengan nikmat, taufik dan hidayah Allah, kita masih bisa melanjutkan aktivitas amal soleh kita, yaitu qiyam Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan dengan salat yang kita kenal dengan istilah salat tarawih. Sampai malam ini kita sudah masuk ke 10 malam kedua Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah nikmat-nikmat yang kita syukuri sehingga kita dimudahkan kembali untuk besok malam dan seterusnya untuk tetap berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyembahnya di malam-malam Ramadan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam terkhusus malam ini adalah malam Jumat. Kita perbanyak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita ingin bisa membalas cinta beliau kepada kita. Dan tanda orang mencintai itu adalah banyak menyebut dan mengingat orang yang dicintainya. Pepatah Arab tentang cinta mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak zikirnya. Zikir bisa berarti menyebut, bisa juga berarti mengingat. Mari kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan banyak menyebut dan mengingat beliau dalam salawat-salawat kita setiap hari, terutama di bulan suci Ramadan ini dan terutama di malam Jumat dan di hari Jumat. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru minas salati wassalami alayya fi yaumil jum'ati wa lailatiha," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah sholawat dan salam kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Jadi mulai maghrib tadi sampai besok maghrib lagi, itulah hitungan hari dalam bulan Hijriah. Maka Ramadan juga dimulai sejak maghrib kan, kemudian akan berakhir juga nanti di maghrib. Maka malam Jumat dan hari Jumat kita perbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan di akhirat kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita berkumpul atau dikumpulkan Allah dengan beliau yang kita cintai di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diamanahkan oleh pengurus masjid untuk disampaikan pada malam hari ini adalah tentang puasa dan takwa. Tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita bacakan di awal tadi, bahwa diwajibkannya berpuasa ini dalam rangka merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan dalam kitab-kitab tafsir, para ulama tafsir mengatakan setiap ada la'allakum dalam firman Allah dalam Al-Quran itu merupakan sebuah kepastian dan keniscayaan. Jadi pasti orang yang berpuasa itu akan bertakwa. Walaupun ayyaman ma'dudat, kalau untuk Ramadan hari-harinya tidak banyak, hari-harinya terbatas. Hari-harinya hanya 29 hari, paling banyak 30 hari. Tapi Allah jamin, walaupun harinya cuma segitu, tidak banyak, hanya 1 bulan, 29 atau 30 hari,
tapi Allah jamin ketakwaan bagi siapapun yang berpuasa. Ternyata dalam realitanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak juga ternyata kaum muslimin, khususnya di Indonesia tercinta ini, yang memang kita mayoritas muslim. Penduduk terbesar dunia yang muslim itu Indonesia. Tidak ada negara yang jumlah penduduk muslimnya sebanyak kita di Indonesia. Lebih dari 200 juta umat Islam di Indonesia. Tapi rasanya dari Ramadan ke Ramadan sudah berkali-kali mendapatkan bulan suci Ramadan dan berkali-kali menamatkan puasa sebulan penuh di Ramadan. Tapi sepertinya dalam indikasi kehidupan sehari-hari belum nampak nilai-nilai ketakwaan di kebanyakan kaum muslimin di Indonesia sampai saat ini. Berarti pasti yang salah bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada yang salah dalam cara ataupun pelaksanaan puasa kita kebanyakan kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Jadi berpuasa lanjut penuh full, tetapi tidak melahirkan ketakwaan kepada Allah SWT. Padahal jaminan takwa itu pasti. Kemudian ketakwaan ini kan sangat kita butuhkan, bukan hanya untuk akhirat kita, tapi juga dunia yang fana ini kita juga butuh ketakwaan dalam menjalaninya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk akhirat kita sudah pasti bahwa surga yang Allah sediakan di akhirat nanti itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Itulah yang kita bacakan dalam surah Ali Imran tadi, wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan, diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ingin masuk surga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan semua kita pasti ingin masuk surga dan bahagia selama-lamanya di akhirat, maka kita harus bertakwa selama hidup kita di dunia ini. Kalau enggak bakal jadi penduduk surga. Dan di akhirat kalau enggak jadi penduduk surga, ya jadi penduduk neraka, na'udzubillahi minan nar. Karena di akhirat hanya ada 2 tempat saja, hanya ada 2 kompleks saja, tidak ada kompleks ketiga. Kompleks surga dengan segala bentuk kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan, dan tidak ada masalah lagi di surga. Tidak ada sedikit pun problem di surga. Dan kompleks kedua neraka dengan penuh kesengsaraan, siksaan yang tidak pernah kita bayangkan. Dan tidak ada rehat bagi penduduk neraka, tidak ada istirahat dari siksa. Sehingga diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diungkapkan bagaimana penduduk neraka itu la yamutu fiha tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di neraka itu dan tidak hidup. Bagaimana dikatakan mati kalau setelah mati mereka dihidupkan kembali? Dan bagaimana dikatakan hidup karena begitu mereka hidup disiksa sampai mati? Jadi mati tidak, hidup tidak. Seperti apalah kesengsaraan dalam neraka jahanam, naudzubillahi minan nar. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita harus melaksanakan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini kalau kita ingin bahagia di kehidupan kita yang sebenarnya di akhirat. Hanya saja kaum muslimin yang dirahmati Allah, di akhir zaman ini dan sudah banyak tanda-tanda yang sudah terjadi bahwa memang kiamat itu sudah dekat. Dan di akhir zaman ini Rasulullah SAW sudah pernah dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sudah pernah menyampaikan kepada para sahabat, memprediksi, dan prediksi Rasul pasti benar adanya, dan sekarang sudah kelihatan bahwa di akhir zaman nanti umat Islam itu secara kuantitas banyak, tetapi secara kualitas tidak berbobot. Jadi kalau secara kuantitas, Nabi berkata, sahabat mengatakan, anahnu amin qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah kami sedikit ketika itu ya Rasulullah?
Rasul menjawab, la bal antum kuthur. Tidak, bahkan kalian banyak. Di akhir zaman itu umat Islam itu jumlahnya banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian buih seperti buih banjir. Buih seperti buih banjir. Nah, ini kan ungkapan Nabi ya, perumpamaan Nabi. Dan kita mengetahui bahwa buih itu karakternya adalah yang pertama ringan, tidak berbobot. Itu karakter buih, ringan, tidak berbobot. Yang kedua, karakter buih adalah ikut arus. Tidak akan pernah melawan arus. Buih itu akan ikut arus. Dan yang ketiga, kalau sudah dihempaskan ke tepian oleh arus tersebut atau oleh air tersebut, maka buih itu akan hilang. Jadi tidak berbobot, ikut arus, kemudian mudah sekali hilang dari peredaran Islam. Jadi maksudnya mudah sekali berubah agama, mudah sekali menjual agama dan seterusnya. Jadi kalau ini berhubungan dengan kualitas. Nah, kenapa bisa terjadi jumlah banyak atau kuantitasnya banyak tapi tidak berbobot dan berkualitas, ikut arus? Nabi SAW mengatakan asabakumul wahan. Menimpa kamu pada waktu itu penyakit namanya wahan. Sebenarnya wahan itu dalam bahasa Arab artinya lemah. Tetapi tentu sahabat ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan lemah itu. Wa mal wahnu ya Rasulullah, kata para sahabat. Apa itu lemah, penyakit wahan itu? Rasulullah SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hadis ini kalau kita perhatikanlah zaman sekarang ini sudah mulai terjadi di kebanyakan kaum muslimin Indonesia khususnya, di negara yang kita cintai ini. Jadi hubbud dunia, mencintai dunia, sangat mencintai dunia, wa karahiyatul maut, dan takut dengan mati, itu adalah penyakit yang menimpa kaum muslimin, yang menjadikan kaum muslimin walaupun jumlahnya banyak tapi tidak berbobot dan berkualitas. Hubbud dunia, cinta dunia. Dan inilah kemudian yang menghilangkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena takwa tidak mungkin lahir, tidak mungkin hadir kecuali dari dalam hati, atau motivasinya itu adalah hati orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang takwa tidak bisa kita pisahkan dari iman. Jadi imanlah yang melahirkan ketakwaan. Ketakwaan tanpa keimanan itu adalah bentuk kemunafikan, kepura-puraan. Tapi iman tanpa ketakwaan, nah itu iman yang tidak benar. Iman yang harus dipertanyakan. Jadi iman dan takwa tidak bisa kita pisahkan. Oleh sebab itu wajar kalau Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil kita di dalam Al-Qur'an itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Tidak satupun ayat di dalam Al-Quran yang Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina aslamu. Hai orang Islam. Tidak ada ayatnya. Jadi Allah tidak pernah memanggil kita ayo orang Islam. Tapi Allah kalau ingin memanggil kita orang Islam ini, maka Allah selalu memanggil dengan panggilan kesayangannya, hai orang-orang yang beriman. Kita tahu rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun Islam lahiriah, rukun iman batiniyah. Jadi ternyata sepakat para ulama dan berdasarkan sirah nabawiyah, sejarah Nabi, bahwa iman adalah pondasi agama Islam. Ibaratnya kalau kita ingin membangun sebuah bangunan, apalagi bangunan itu adalah bangunan yang tinggi, megah, maka kita harus membangun pertama kali pondasi yang kokoh. Kalau tidak, bangunan itu pasti roboh. Jadi sebenarnya kalau ada kaum muslimin beragama Islam tetapi tidak beriman, maka sebenarnya dia tidak punya bangunan Islam dalam kehidupannya. Bangunan Islamnya sudah roboh karena tidak ada pondasinya. Maka oleh sebab itu, kalaupun dia melaksanakan sesuatu aktivitas yang bersifat rukun Islam, bahkan puasa sekalipun, tapi kalau seandainya tidak berlandaskan keimanan, maka sebenarnya puasanya itu dalam tanda kutip, saya juga tidak berani mengatakan
percuma atau sia-sia, tapi seperti itulah kira-kira, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus dan menggugurkan kewajiban secara fikih saja. Apa yang dimaksud dengan puasa tidak dapat apa-apa, kemudian hanya menggugurkan secara fikih saja bahwa puasanya sah, tapi tidak dapat pahala, tidak dapat ampunan dosa, tidak dapat takwa yang Allah janjikan. Itu Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita dalam sabdanya, rubba so'imin atau kam min so'imin, banyak yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, tapi ternyata tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali ju', lapar, dan atash, haus. Pastilah orang yang berpuasa lapar dan haus, tapi tidak dapat apa-apa kecuali itu. Berarti pahala, ampunan dosa, derajat takwa nggak dapat. Padahal berpuasa. Maka setelah diteliti, dikaji, dipelajari, dibanding-bandingkan, oh ya, ternyata umat Islam akhir zaman yang kebanyakan mendapatkan penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut terjebak dengan cinta dunia itu. Terjebak dengan cinta dunia, ketika berpuasa masih juga cinta dunia. Kalau dalam hati seseorang sudah dipenuhi dengan cinta dunia, maka iman tidak punya tempat lagi di hati yang seperti itu. Kalau hati orang yang beriman tidak pernah cinta dengan dunia. Hati orang yang beriman itu cinta dengan akhirat, yakin dengan kehidupan akhirat. Dunia silahkan saja kita cari, kita kejar, kita ambil, tapi tidak boleh dicintai. Cukup dipegang saja. Di tangan dunia itu letakkan, jangan di hati. Kalau diletakkan di hati, dia merusak iman kita kepada akhirat. Tapi kalau di tangan, harus. Umat Islam juga harus kaya, umat Islam harus berkuasa. Karena kalau kekuasaan dan kekayaan di tangan orang-orang yang beriman, aman. Ya, Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Tapi kalau kekayaan dan kekuasaan di tangan orang-orang walaupun muslim tapi tidak beriman, masuk ke dalam hatinya, maka dia akan menghalalkan segala macam cara, tidak peduli halal dan haram, kalau dia ingin harta dan kekayaan atau harta dan jabatan tersebut. Dan itu yang kita lihat, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Puasa Allah berikan kepada kita kewajiban 1 bulan penuh di Ramadan ini. 11 bulan kita mungkin banyak sekali kelalaian kita, lupa dengan tujuan kita hidup di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Tiba-tiba 11 bulan itu penuh dengan kelalaian, kemaksiatan, sedikit sekali ibadah kita, sedikit sekali timbangan amal soleh kita kalau seandainya kita mati dalam 11 bulan tersebut. Tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Allah berikan 1 bulan penuh, full 1 bulan untuk menebus semua kelalaian kita, menebus semua dosa dan maksiat kita 11 bulan yang lalu. Dan cukup 1 bulan ini karena dipenuhi dengan bonus-bonus akhirat yang luar biasa. Jadi Allah berikan kita Ramadan ini untuk kebahagiaan kita di akhirat, di kehidupan yang sebenarnya. Tapi gara-gara penyakit hubbud dunia tadi, Ramadan yang mulia dan luar biasa ini pun masih saja disikapi dengan dunia. Dan ketika Ramadan yang bulan akhirat Allah berikan kepada kita, kita sikapi dengan menjadikannya bulan dunia, maka Ramadan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Walaupun berkali-kali Ramadan itu Allah berikan kepada kita, tidak dapat apa-apa. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan Allah berikan untuk akhirat kita, bukan untuk dunia kita. Maka mari kita mulai sedikit demi sedikit, ya, memunculkan keimanan dalam hati kita, mulai berlatih ketakwaan dari hari pertama Ramadan. Nah, kalau sekarang ya sudah 10 awal, sudah selesai, ya udah di 10 kedua ini kita mulai berlatih. Kalau kita belum berlatih dari awal Ramadan, kita mulai berpuasa dengan niat iman kepada Allah, mencari ridha Allah, ingin bahagia di akhirat. Mumpung Ramadan dilipat gandakan pahala semua amal ibadah kita minimal 70 kali lipat.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukuplah 11 bulan kita hanyut lalai dengan dunia ini. Ya, sedikit bekal kita untuk akhirat. Nah, di Ramadan ini kita tebus kesalahan dan kelalaian itu, mumpung Allah lipat gandakan pahala yang luar biasa. Bisakah kita tebus? Bisa. Bisakah kita masuk surga dengan Ramadan saja? Sangat-sangat bisa. Pintu surga selama Ramadan Allah buka seluas-luasnya, tidak ada yang ditutup. Sebaliknya pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya, tidak ada yang dibuka. Maka di Ramadan inilah kesempatan kita bertaubat kepada Allah. Hentikan maksiat itu atau minimalisir maksiat tersebut. Kemudian kita perbanyak amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa orang yang beriman adalah puasa yang bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar kebiasaan rutinitas tahunan, bukan sekedar pindah jadwal makan. Puasa orang yang beriman adalah latihan mengendalikan, mengalahkan hawa nafsu yang cenderung lalai dan bermaksiat kepada Allah. Dan itulah kemudian akan melahirkan ketakwaan. Jadi kalau kita puasa, jangan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih. Tapi mari kita puasa itu betul-betul hati-hati agar selama kita berpuasa tidak sedikit pun kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga pandangan dari yang diharamkan Allah. Kita jaga telinga dari mendengarkan apa yang Allah larang. Kita jaga lidah daripada berkata yang tidak Allah ridhoi. Tapi kalaupun terjadi, ya kita tinggal istighfar, astagfirullahaladzim saya puasa. Teriak astagfirullahaladzim saya puasa. Kalau itu yang kita lakukan dan betul-betul kita berusaha untuk berbeda dari hari-hari biasa atau bulan-bulan yang 11 bulan yang kita sampaikan tadi, maka insya Allah mumpung fasilitas yang Allah berikan kepada kita, termasuk setan dibelenggu, setan di penjara, hawa nafsu saja lagi sekarang lawan yang menggoda kita. Maksudnya apa? Lebih mudah kita untuk bertakwa kepada Allah, lebih mudah kita untuk bertaubat kepada Allah, lebih mudah kita untuk beramal ibadah kepada Allah. Cek sajalah di Ramadan ini, alhamdulillah. Coba siapa yang di luar Ramadan tahan setiap malam kita bisa sholat sekian rakaat, sekian menit, sekian jam. Siapa yang bisa berpuasa tiap hari kalau enggak di Ramadan? Ada orang yang enggak puasa sama sekali kecuali datang Ramadan baru puasa lagi, sehingga ada dikenal istilah puasa tua. Puasa tua itu saat pertama, kedua, ketiga kayak orang tua, karena enggak biasa puasa. Tapi ya biarlah, pokoknya di Ramadan ini Allah berikan kita fasilitas, Allah ikat, Allah penjara setan-setan, Allah belenggu setan-setan sehingga berkuranglah musuh kita, tinggal hawa nafsu saja lagi. Maka mari kita ambil kesempatan yang luar biasa ini untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan bertakwa kalau kita beriman ketika melaksanakan puasa. Tarawih, beriman ketika melaksanakan tarawih. Saya tidak tahu apakah jemaah di Jabal Rahmah ini di malam yang ke-11 ini atau sudah masuk 10 malam kedua ini jumlah jemaahnya masih sama ya, dengan malam pertama, kedua, ketiga gitu. Mudah-mudahan masih sama. Apalagi kalau meningkat lebih bagus lagi. Tetapi kalau berkurang, nah, itu sudah menjadi indikator lagi menurut saya, indikator lagi bahwa sholat tarawih itu dilakukan hanya karena dunia saja. Ke masaji orang ke masaji awak, maka masaji rami, painya ke masaji. 10 malam terakhir di situ ada Lailatul Qadar, bonus terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata diajak ke masjid, apa dia bilang? Manga ke masaji masaji langang, masaji sepi. Kamawa ke pasar lah, pasar rami. Mulailah pindah dari masjid atau musola ke, nah itu kembali ke masalah dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari mumpung Ramadan, mumpung fasilitas Allah berikan luar biasa untuk kita, mari kita berlatih, bangunkan keimanan, tumbuh kembangkan keimanan itu, dan pasti akan lahir ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan bertakwa kita akan mendapatkan berbagai macam kemudahan dari Allah, rezeki yang tidak disangka-sangka, urusan solusi dari urusan dan permasalahan itu di dunia. Dan di akhirat Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang bertakwa.
kemudian Allah berikan surga kepada kita orang-orang yang bertakwa. Dan kalau takwa sudah terjadi secara kolektif, maka insya Allah di dunia pun Allah akan bukakan keberkahan langit, Allah bukakan keberkahan bumi, sehingga orang-orang yang bertakwa pasti hidupnya akan sejahtera secara duniawi. Maka mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara pribadi kita bertakwa, kita ajak keluarga yang kita cintai. Kalau terbentuk suatu komunitas yang bertakwa di negara kita, maka insya Allah tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi orang yang susah mencari nafkah, karena Allah pasti akan membukakan keberkahan-keberkahan langit dan bumi kalau bertakwa itu sudah menjadi komunitas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk suatu negeri, suatu daerah, bahkan suatu negara beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kami akan bukakan keberkahan langit dan keberkahan bumi. Kita negara terkaya secara sumber daya alam sedunia, tapi kenapa banyak yang miskin? Karena ternyata Allah uji kita, karena kebanyakan dari bangsa kita memang belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah yang datang musibah lagi, berbagai macam musibah, dan itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mempunyai kekuasaan untuk itu semuanya. Mendatangkan rezeki Allah juga, mendatangkan musibah juga Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ajak orang-orang yang kita cintai agar bertakwa, memanfaatkannya untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Banyak maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.